Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jamur, lumut, dan lichen. Tujuan praktikum yang pertama adalah dapat mengetahui macam-macam jamur. Yang kedua, dapat mengidentifikasi morfologi bagian-bagian tubuh pada Basidiomycota. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi Bryophyta berdasarkan bagian-bagiannya. Yang keempat, dapat mengidentifikasi komposisi dan bentuk-bentuk lichen. Yang pertama, kita akan membahas jamur. Definisi jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang tidak mempunyai klorofil, sehingga dia bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ini yang biasa kita lihat jamur mikro sama jamur makro. Tubuhnya terdiri dari hifa yang membentuk miselium. Jadi jamur itu terdiri dari hifa. Hifa itu kayak benang-benang atau garis-garis kayak gitu. Nah, hifa ini ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Ada intinya cuma satu, ada yang intinya banyak, kayak gitu. Nah, kumpulan hifa membentuk miselium. Jadi, hifa yang kumpul itu dinamakan miselium. Oke, kita lanjutkan. Ciri umumnya, yang pertama tadi eukariotik atau tidak dapat sudah memiliki membran inti. Terus dinding sel mengandung zat kitin, di mana zat kitin merupakan bahan dasar dinding pada jamur. Tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis sendiri. Berperan sebagai pengurai sampah organik atau saprofit. Ada yang bersifat parasit atau patogen, di mana dia akan mengambil keuntungan dari inangnya, tapi inangnya merasa dirugikan. Terus dapat bersimbiosis mutualisme dengan alga membentuk lichen. Itu nanti yang akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Untuk cara reproduksi, yang pertama ada aseksual sama seksual. Kalau yang aseksual dibagi lagi menjadi uniseluler sama multiseluler. Yang uniseluler nanti ada yang berupa tunas dan fragmentasi. Fragmentasi itu berarti ada bagian tubuhnya yang terpotong, dan bagian terpotong itu akan menempati tempat yang sesuai, maka dia akan membentuk individu baru atau jamur baru. Sedangkan kalau yang jamur multiseluler akan membentuk onidiospora. Ini pada jamur Deuteromycetes atau Deuteromycota. Nah, selanjutnya yang seksual, nanti kita dapat melihat beberapa jenis dengan ciri khas tertentu. Jadi kalau spora seksual dihasilkan oleh jamur ini, nanti dia akan menghasilkan zigospora, ascospora, sama basidiospora. Jadi dia sama-sama spora tapi nama depannya beda karena jenis jamur yang menghasilkan juga beda. Lanjut. Untuk habitat, pasti jamur berada di tempat yang lembab. Atau dia hidup pada organisme hidup. Dia bisa bersimbiosis mutualisme atau parasitisme. Terus dia hidup di organisme mati, contohnya pada jamur di bangkai. Nah, itu dia pengurai, dia sifatnya pengurai, dia berada di organisme yang mati. Lanjut. Untuk pembagian filum, berdasarkan klasifikasi yang sudah ada sekarang atau yang terbaru, terbagi menjadi 5, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, dan tambahan untuk Deuteromycota ini mengikuti yang praktikum sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya, untuk praktikum yang lalu itu hanya terbagi Zygo, Asco, Basidio, sama Deutero. Tapi sekarang ada penambahan. Gitu. Lanjut sebelum itu saya jelaskan dulu. Untuk bagian filum ini kita bisa lihat perbedaan yang jelas antara filum.
Yang pertama zigomikota, dia menghasilkan zigospora. Kalau ascomycota, dia menghasilkan ascospora. Kalau basidiomycota menghasilkan basidiospora. Kalau citridiomycota menghasilkan zoospora berflagel. Nah, sedangkan glomeromycota dia membentuk mikoriza arbuskular dengan akar tumbuhan, itu pasti. Dan deuteromycota berarti dia belum diketahui reproduksi seksualnya. Itu ciri yang membedakan antar filum. Nah, yang pertama kita bahas adalah zigomikota. Zigomikota adalah jamur yang menggunakan zigosporangium sebagai alat reproduksi seksual dan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual. Contohnya adalah di Rhizopus stolonifer, itu adalah jamur pada roti yang sudah membusuk. Nah, kalau kita amati di mikroskop, dia akan terlihat hifanya tidak bersekat. Dan Mycelium Rhizopus memiliki 3 tipe hifa, yaitu ada yang stolon, sporangium, sama rhizoid. Kalau kita lihat, nah dia itu ada yang bagian bulat atau sporangiofor, di mana dia sebagai kotak spora, isinya juga spora. Nah, untuk tangkenyan itu kalau ke bawah kita bisa lihat ada rhizoid. Rhizoid itu berarti dia yang menyerupai akar, tapi dia bukan akar, fungsinya untuk melekat pada substrat. Kalau hifa stolon berarti adalah yang menghubungkan antar hifa satu dengan lainnya. Jadi dia itu seperti akar di bawah, tapi dia fungsinya menyambungkan antar hifa satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di jamur pada roti yang sudah membusuk, itu akan kita lihat jamur Rhizopus stolonifer. Kayak gini, dia ada sporangiumnya atau sporangiofornya, terus ada sporanya kalau kita bisa lihat lagi, terus ada rhizoid sama stolon. Lanjut, ini untuk ascomycota, di mana reproduksi seksualnya yang membuat ascospora di dalam ascus. Jadi sporangiumnya itu kalau di ascomycota namanya ascus. Nah, ascus ini nanti membuat ascospora. Nah, beberapa ascus disebut ascorcap atau ascoma. Nah, kalau ascoma ini kumpul lagi, maka disebut ascomata. Nah, gambarnya kita lihat ini namanya ascomata karena sudah lebih besar. Nah, ascomata ini ada yang bentuknya mangkok, botol, atau seperti balon. Kayak gitu. Lanjut, nah, untuk contoh yang kita temukan itu pada Saccharomyces cerevisiae adalah jamur atau kita bisa tahu ragi. Jadi dia ragi yang biasa kita gunakan untuk membuat roti, membuat bir, seperti itu. Jadi dia itu perannya untuk membantu manusia. Kalau tadi dia merugikan bahannya. Jadi roti tadi kan kalau yang Rhizopus stolonifer dia menguraikan. Nah, kalau ini malah membantu pembuatan. Itu ada yang fungsinya sebagai perannya positif, ada yang negatif, kayak gitu. Nah, kalau Candida albicans itu adalah jamur yang kita temukan pada area kewanitaan. Nah, itu dia biasanya menghasilkan keputihan dan sebagainya. Oke, lanjut. Untuk jamur yang satu ini adalah jamur yang sering kita lihat atau sering kita konsumsi karena bentuknya yang makro atau besar. Nah, ini termasuk dalam filum Basidiomycota. Disebut jamur mushroom atau cendawan. Ukurannya besar, makro, bisa dilihat. Nah, reproduksi secara seksual dengan menggunakan basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau basidiokarp. Jadi itu ada namanya basidiokarp, yang dimana nanti basidiokarp ini akan menghasilkan basidiospora. Nah, untuk contoh-contoh yang kita lihat di bawah ada Volvaria volvaceae, itu adalah jamur merang. Terus ada Ganoderma aplanatum, itu jamur kayu. Terus ada yang
Auricularia polytricha itu adalah jamur kuping. Terus ada Amanita muscaria, itu biasanya kalau jamurnya berwarna-warni itu biasanya jamurnya beracun kayak gitu, tapi dia pasti ukurannya besar dan kelihatan. Nah, untuk bagian-bagiannya kita dapat identifikasi. Nah, yang pertama ada rhizoid. Rhizoid berarti bagian tubuh jamur yang menyerupai akar, berfungsi untuk melekatkan pada substrat. Jadi dia fungsinya untuk melekat pada substrat. Kalau kita lihat lihat orang yang membudidaya jamur, pasti kita lihat rhizoidnya itu akan nempel pada sekam atau pada tanah dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada stem, yaitu tangkai jamur, berfungsi untuk menopang tubuh jamur. Nah, yang selanjutnya ada lamela, atau bagian yang kalian lihat lembaran-lembaran di bawah. Nah, fungsinya adalah dia bentuknya kan sekat-sekat, fungsi sebagai tempat penghasil spora. Kalau kalian lihat lagi dengan mikroskop, itu lamela itu kalau kita zoom itu kayak hifa. Jadi dia fungsinya ada tempat yang menghasilkan spora. Nah, sedangkan pileus berarti tudung pada jamur yang biasanya berbentuk payung. Jadi yang bentuknya yang di atas yang putih polos itu adalah tudung atau pileus. Nah, kalau Basidiokarp berarti tubuh buah pada jamur. Gimana kita membedakan pileus sama Basidiokarp? Kalau pileus itu bagian yang atasnya saja. Yang ini. Nah, yang ditunjukkan itu namanya pileus. Tapi kalau Basidiokarp berarti dia meliputi pileus sama lamela. Jadi disebut Basidiokarp karena dia yang menghasilkan Basidiospora. Jadi keseluruhannya itu disebut Basidiokarp karena menghasilkan Basidiospora. Nah, contoh yang kita lihat adalah Pleurotus ostreatus, itu adalah jamur tiram. Lanjut. Nah, ini ada Chytridiomycota. Citre adalah jamur yang paling sederhana dan paling primitif. Dapat berupa uniseluler, multiseluler, dan berhifa senositik atau hifanya ada inti yang banyak. Nah, dapat melakukan kenapa dia termasuk filum yang berbeda? Dulu dia itu termasuk Zygomycetes. Nah, namun karena dia mempunyai ciri tertentu, jadi dia itu dulu kok aku salah ya sekado ini.